Yang saya hormati rekan-rekan dari kabupaten, dari badan dinas, ada Satpol PP beserta anggota, ada dari Bapenda Pak Rudi, ya. Ada dari LH pencegahan atau apa? Pencegahan. Kemudian ada, sekarang sudah badan atau dinas perizinan itu? Dinas perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Serang dan atau bisa. Oleh karena itu ada 20 undangan kalau tidak salah dari perusahaan-perusahaan tersebut yang seyogianya hadir, tetapi ketika saya lihat tadi jumlahnya belum sampai 20 perusahaan tersebut, termasuk diantaranya Waralaba, Alfamart, sama Indomaret. Dan saya belum lihat ini yang hadir siapa saja, tapi semoga Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, bisa mengikuti acara ini, karena dalam satu pekan ini ternyata kondusivitas usaha di Mancak itu sedikit menghangat, terutama yang berkaitan dengan tambang pasir. Perusahaan yang moda transportasinya menyebabkan kecelakaan maut di depan kantor Balai Desa Batu Kuda sehingga meninggal 2 orang korban pada waktu itu, untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap keluarganya. Yang ketiga, meminta difasilitasi untuk audiensi langsung dengan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Serang. Dan apabila ketiga tuntutan ini tidak dipenuhi, maka elemen masyarakat ini akan melakukan atau melaksanakan kegiatan sweeping. Ini Pak Kapolsek. Jadi 3 tuntutan itu: pertama, penutupan usaha tambang pasir tanpa terkecuali dan tanpa waktu yang ditentukan. Yang kedua, agar perusahaan yang moda transportasinya menyebabkan kematian 2 orang, ayah dan anak ini, yang terjadi Selasa pekan lalu, meninggal, itu bertanggung jawab secara penuh terhadap keluarganya. Yang ketiga, minta difasilitasi ketemu dengan pimpinan daerah. Kalau ini tidak dipenuhi, maka mereka akan melaksanakan sweeping terhadap objek-objek usaha tambang pasir itu. Dan itu tidak saya kehendaki. Mohon izin saya menyampaikan laporan begini apa yang harus saya lakukan. Saya berikan 2 opsi, 2 pilihan. 1, kamu inginnya seperti apa? Kalau kamu inginnya persoalan ini tuntas, maka kamu harus menyampaikan persoalan itu sampai ke tingkat pusat. Dengan begitu maka akan ada tindakan langsung dari pusat, tapi rentang waktunya panjang. Opsi kedua, kamu bisa membuat kondusivitas di lingkungan. Maka menimbang dan melihat sampai di mana kewenangan kami, baik saya, baik para polsek, pada kami, itu kemudian saya meminta izin kepada Kasatpol PP untuk membentuk tim. 1 hari sesudah saya melaporkan itu pada hari Kamis, maka diturunkanlah tim dari kabupaten yang merupakan tim gabungan. Ini Pak Kabit dari Pol PP, ya lupa nama bidangnya, apa nama bidangnya? PPUD. Dari PPUD langsung ke lapangan, ditemani oleh dari LH, ya, kemudian ditemani oleh perizinan, ditemani oleh Disub belum sampai ke lokasi. Maka sejak hari Kamis retensinya sudah mulai berkurang. Pada hari Jumat KPR mengajak untuk melakukan kegiatan Jumat bersih di depan Batu Kuda. Minta difasilitasi alat penyemprot atau kendaraan penyemprot pemadam kebakaran. Saya fasilitasi, saya sampaikan ke Batu Kuda. 2 hari yang lalu masih ada pergerakan dari KPR, pemagaran jalan, tetapi pemagaran jalan itu kemudian mempersempit badan jalan sehingga kendaraan moda transportasi anggota pasir itu tidak bisa jalan. Saya pamong wilayah, Pak Kapolsek, penegak keamanan ketertiban masyarakat, pada terakhir penegak keamanan negara teritorial, tidak punya kewenangan itu tentang usaha-usaha itu, tidak punya kewenangan. Oleh karena itu, hasil pertemuan kali ini, apapun nanti yang akan disampaikan oleh teman-teman di kabupaten maupun dari rekan-rekan para pengusaha
saudara semua berkaitan dengan isu-isu yang terjadi selama 1 pekan terakhir ini, itu akan menjadi rekomendasi kita kepada Dinas Pertambangan Provinsi, sehingga nanti Dinas Pertambangan Provinsi akan melakukan langkah-langkah berkaitan dengan persoalan di Mancang. Seperti antara ada dan tiada. Kali ini kami benar-benar nyata 3 orang hadir di sini secara bersamaan. Saya pada nama para polsek adalah orang-orang yang benar-benar ada di wilayah, dan kami yang kemudian menerima imbas dari apa yang terjadi di lapangan. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara yang hadir pada saat ini, baik pengusahanya langsung yang hadir maupun yang mewakili, agar mencermati pertemuan ini. Dan saya harap ada langkah-langkah konkret untuk meredam persoalan di lapangan, supaya jangan terlalu liar. Kalau saudara-saudara sekalian membiarkan persoalan ini, maka tidak akan selesai. Dan saya yakin yang saudara-saudara inginkan sebagai pengusaha itu kenyamanan berusaha, keuntungan berusaha, masa depan yang baik. Dan saya pula yakin bahwa seluruh orang yang menginvestasikan dananya di Kecamatan Mancak pasti punya niat yang baik. Ada tadi antara saudara-saudara yang punya usaha di Mancak punya niat jelek, mau merusak Mancak, mau mengotori Mancak, tidak ada. Saya membawa investasi Pak dari luar, saya ingin berusaha di Mancak, saya ingin mengembangkan usaha saya untuk hidup anak istri saya. Tetapi jangan lupa bahwa Mancak ada orangnya, ada masyarakatnya. Ini yang harus kemudian menjadi pertimbangan saudara-saudara sekalian. Tambang Pasir Lingkar, pemiliknya siapa namanya? Pak Samsul. Samsul. 1, 2, 3, 4, 5. Nemas Suhermat. Wakil apa yang maksudnya? Yang wakil Eko. Tambang Pasir Masyarakat. Banyak. Selebihnya aset saya itu makabir gitu. Apalagi Faisal PPMS, Pol PP, Sulaiman, Mutiara Pasir, ya, Tambang Pasir bukan? Tambang Pasir ya. DLH, DPM kan, Bayu Saputra Karya. Ini siapa ini? Walukon siapa yang mewakili Walukon? Namanya siapa? Kuncung. Walukon itu Tambang Pasir. Tambang Pasir. Daud B ini siapa? Kenapa? Siapa? Mercusuar tidak ada. Ada tidak mercusuar perwakilannya? Tidak ada. Nah, kalau begitu kita mungkin lebih dominan terhadap pasir saja. Karena yang hadir juga semuanya pasir. Belum apa-apa saya sudah di WA lagi. Pak Camat katanya mau ada silaturahmi penambang pasir ke kecamatan katanya. Saya bilang siapa yang bilang mau ada silaturahmi, saya mau bina. Tapi ini menjadi batas kewenangan saya bahwa pembinaan itu adalah hal yang paling akhir yang bisa saya lakukan. Kenapa? Karena domain ini bukan di kita. Tetapi kalau ada persoalan dengan saudara-saudara sekalian di lapangan, orang pertama yang akan mendapatkan imbas itu kalau tidak lurah, camat. Jadi mohon itu pahami, bukan karena saya kebencian individual, bukan. Tetapi persoalan ini kalau dibiarkan menjadi meluas dan menjadi liar, tidak akan selesai-selesai. Untuk masalah laka, tolong pengusaha pasir juga kasih tahu ke pengendara pembawa pasir. Pertama, jangan ikut-ikut di jalan itu sempit tidak dulu. Sehingga untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, contohnya kemarin di Batu Kuda, itu jalan sempit. Tidak sampai ngebut-ngebutan lah. Semua juga ada waktunya, ada timernya, ada waktunya, ada pengendara lainnya di jalan, bukan kendaraan pasir lagi. Untuk yang selanjutnya, tolong ditutup pasirnya itu. Coba rekan-rekan sendiri kalau misalkan pakai motor di belakang truk pasir yang nggak dipakai tutup, gimana rasanya?
Itu yang bikin masalah di lapangan seperti itu. Terus yang di lapangan juga, ya tolong juga para pengacara peduli sama lingkungan. Itu yang lebih utama, peduli sama lingkungan. Yang bikin masalah yang nggak peduli itu cuek-cuekan, yang penting ngambil untungnya, ambil keruk-keruk sementara ke lingkungan kurang peduli. Itu yang bikin masalahnya. Kalau masalah untuk perizinan, bapak-bapak sekalian yang begininya, itu masalah untuk di jalanan. Di depan polsek aja tuh udah dikasih tuh apa polsek itu masih ada yang ngebut ada mobilnya. Itu mau gimana lagi? Tolong sampaikanlah ke pengendara jangan ngangkut pasir itu. Kalau mau ngebut-ngebutan ya di jalan. Oh, enggak jalan lingkar tuh yang sana yang satu jalur. Ini tuh jalan sempit. Ngebut-ngebut ya kasihan yang lain. Iya. Cuma tanggung saya juga kan kadang-kadang punya perasaan sebagaimana kami ini anggota TNI yang sekarang menjadi pasukan sekarang berada di wilayah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, kita bagi saya ini cukup akrab mulai dari tingkat desa sampai RT/RW, pembangunan masyarakat itu cukup akrab. Mungkin untuk hubungan komunikasi itu cukup dekat. Sebagaimana tugas kami sebagai boleh kata perwakilan dari TNI titik yang paling rendah itu di Balibasa teritorial, ya tidak pertahanan dan ketahanan wilayah dan keamanan wilayah. Ini para pelaku usaha memang sepertinya tidak menindaklanjuti izin-izin yang lain. Ini banyak terjadi. Sekilas pandang setelah kita cross check, karena apa? Di situ hanya casingnya aja. Saya berbicara untuk para pelaku usaha dominan kepada tambang. Jadi begitu masuk kepada OSSRB ada sekarang PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pelaku usaha memang bisa di mana saja memasukkan. Cuma memang begitu muncul di situ PKKP identifikasi, dia nggak ditindaklanjuti, padahal mekanismenya masih panjang. Terkadang juga Pak Camat izin ada yang dilupakan. Ini persetujuan masyarakat. Ini dengan adanya OSS ini banyak terlewatkan persetujuan masyarakat, RT, RW, desa sampai pada muspika dan pada polsek. Kenapa? Biar mereka tahu. Jadi kadang-kadang dengan proses seperti ini terlewatkan. Nah ini dia. Tapi begitu terkendala di bawah yang risiko dia perusahaan macam-macam itu saja. Karena persetujuannya tidak ada, tidak ditempuh. Berbicara kepada tambang, Bupati Serang pernah menyampaikan untuk tambang, walaupun ini di provinsi, tapi ada kebijakan agar diketahui oleh Bupati Serang. Saat itu sampaikan, karena apa kaitannya dengan wilayah? Apakah bisa masih ditambang? Apakah tidak? Ya, walaupun situ zonanya bisa mengatakan hal itu. Terkait-kaitan adalah kebijakan. Karena apa? Begitu disampaikan kepada Bupati, benar-benar coba tata ruangnya bagaimana, Pak Camatnya bagaimana, masyarakatnya bagaimana. Sebegitu besar perhatian Bupati kepada wilayah Mancak dan sekitar yang bertambah. Tapi begitu ada beberapa pelaku usaha yang melewati langsung ke provinsi, ini kelemahannya Pak Camat, sehingga kita tidak bisa memantau. Kalau Mas Sari, saya hafal Mas Sari, cuma saya nggak tahu apakah sudah ditindaklanjuti perpanjangan izin tambang. Ingat, proses tambang sekarang tidak mudah. Dengan kalau dulu agak mudah, sekarang mungkin sulit. Bagaimana dengan reklamasi tambang? Sehingga memudahkan berbagai cara. Rencana jalan pasif izinnya uangnya
izinnya macam-macam, ternyata gak lihat. Saya sangat bersyukur dengan lingkungan di sini. Itu saya Pak Kadis, maka kita proses sama-sama. Ada beberapa investor, mari kita undang untuk izin apa saja, sampai dengan izin usaha yang sudah dimiliki. Jika memang berbeda, kalau memang karena memang tidak ada tindak pidana dan tidak ada sanksi hukum, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolsek sendiri, betul. Sanksinya apa jika membawakan kendaraan ada pasien dari jatuh dan paknya ya betul, karena mengakibatkan adalah atas. Jadi kami dari prosedur kita memastikan bahwa setiap kegiatan apapun maka harus mendaftarkan diri ke OSS melalui kita ataupun sendiri. Kalau tidak bisa kita bantu. Setiap kegiatan para pelaku usaha mau rokok apapun juga harus melakukan kegiatan proses pendaftaran. Dan saya sampaikan juga yang dulu tidak melakukan proses PKKP aplikasi maka sekarang harus dilakukan karena di situ ada laporan kegiatan penanaman modal KKPM kepada pusat. Perizinan hanya dua, perizinan berusaha dan perizinan operasional. Hanya dua di dalam PPKP. Tapi yang paling muncul hanya perizinan berusaha, sangat simpel sekali. Nah kemudian dari situ timbul siapa sih yang bertanggung jawab? Ya, oleh karena itu, apalagi dari kecamatan, kami juga di kabupaten sangat sulit Pak sekarang. Karena ada pembatasan. Izin berusaha itu sebagaimana dituangkan dalam OSS dari sampaikan OSS RBA itu sudah jelas kewenangannya. Ada yang namanya kewenangan kabupaten kota, ada yang nama kewenangan gubernur, ada yang nama kewenangan pusat. Kalau dulu satu izin bisa semuanya Pak, sekarang nggak lagi Pak, tergantung kewenangannya. Gitu, ya. Tadi dikatakan contohlah semen Jakarta ya Pak. Nah itu bukan kewenangan kabupaten, izinnya ada di kewenangan provinsi. Apalagi kita kalau dilihat dari modalnya, kalau sudah mengenal modalnya PMA itu di pusat, walaupun berada di Kabupaten Serang, gitu ya dari OSS tadi. Maka banyak yang datang ke kita, ya baik dari tokoh masyarakat, kemudian LSM atau NGO, termasuk dari kepolisian, semua. Kita jawab apa? Tidak ada kewenangan. Gitu. Pas dilihat di identifikasi, ternyata kewenangannya ada di pusat misalnya terkait dengan PMA. Padahal mereka adalah membuat pertemanan kabupaten. Lalu Pak, tadi dipanggil oleh Polres Cirebon, oleh Polda dan sebagainya terkait pencemaran. Kemudian bagaimana terkait dengan izinnya, izin berusahanya. Sering kami tergugat untuk izin berusahanya di pengadilan. Di bulan ini ada 4 yang kami digugat terhadap perizinan berusaha. Yang tergugatnya Bupati Serang, salah satunya LH, kemudian perizinan dan seterusnya terkait dengan mereka pengaduan masyarakat bahwa tidak ada izinnya. Ternyata setelah dokumen kita cek bervalidasi dengan semua, mereka sudah punya izin Pak, kata mereka. Gitu. Nah, untuk pencabutan contoh izin, contoh kami di Ayam Ciomas, kedua di Baros. Kalau di Baros ada proses. Untuk mencabut izin tadi sangat sulit kalau belum ada putusan pengadilan. Jadi pemerintah daerah bisa mencabut izin itu apabila ada putusan pengadilan. Gitu. Dan ternyata di Ciomas pada saat sidang atau hasil putusan kita menang di Ciomas. Kemudian dia kasasi, kita kalah.
Maka pemerintah daerah mencabut izin gitu ya. Nah ini kepada masyarakat atau kawan-kawan dapat menginformasikan bahwa untuk mencabut izin itu sangat susah gitu ya. Karena di dalam peraturannya bahwa pemerintah wajib melindungi investor yang sudah memiliki. Begitu juga pada saat kita ini wajib juga melindungi masyarakat yang terkena dampak kan. Ya. Nah di situ ada mediasi-mediasi apabila masyarakat terkena dampak, biasanya kita adakan sosialisasi kepada mereka yang terkena dampak itu apa akibatnya. Misalnya di perusahaan kalau bisa diregulkan itu ya dengan membantu CSR-nya, gitu ya dengan masyarakat. Apabila tidak bisa difasilitasi, maka ya tadi melayangkan gugatan dan pengadilan. Nah terkait dengan pencemaran, nah dalam peraturan yang terbaru memang agak susah pencemaran yang sekarang. Karena di situ dengan ketentuan ada orang yang terluka, gitu ya, sehingga mengakibatkan orang terluka. Sehingga untuk menyelesaikannya itu biasa di kepolisian, gitu ya, yang sering kita dipanggil untuk memberi keterangan, untuk memberikan ahli. Apabila mereka mengakibatkan orang itu terluka, kemudian ada hasil uji labnya, maka mereka dikenakan pidana. 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terus berkaitan dengan nomor 4 peraturan daerah Kabupaten Serang nomor 8 tahun 2018 dan nomor 5 peraturan Bupati Serang nomor 9 tahun 2019 tentang pajak daerah dan tata kelola pajak penanggulangan dan batilan. Perlu kami informasikan kepada bapak-bapak itu atas dasar pokoknya pajak atas setiap kegiatan pengambilan kendaraan bukan logam dan batuan. Ada dasar subjek pajak kalau terkait dengan subjek pajak itu atas dasar kepemilikan. Nah, kami dari Badan Pengelola Pajak Daerah terkait dengan pembayaran pajak mengelolanya semuanya ada 9 dan ditambah 2 kegiatan dengan PDB. Tapi terkait dengan surat Kementerian Keuangan nomor 11/2013 tentang permohonan penjelasan dasar daftar pajak bahwa jenis pajak kabupaten kota yang dipungut dan pajak salam belum walet bukan pada sumber walet yang dipungut yang berada pabriknya. Dan terus kegiatan usaha tersebut ada aturan baru tentang Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menetapkan bahwa pajak itu ada lanjut yang ini bertambah tapi tidak ada izin. Nah kaitan pajaknya kita mengawalnya pajaknya saja. Apakah ini sudah 2 bulan, kemudian 3 bulan, insya Allah mudah-mudahan bahwa semua patuh dengan pajak melakukan penagihan. Artinya gini, sudah menambah 9 bulan itu tidak ada, saya tidak mengenal istilahnya izin, Pak. Kalau pajak kita ada pajaknya saja, Pak. Nah ini sudah diatur dalam Persen Bupati tentang harga standar peraturan dan bantuan di wilayah Kabupaten Serang. Untuk mengontrol ya kegiatan ini mana-mana yang sudah mempunyai izin, mana yang belum. Biasanya kalau yang ada di kabupaten Pak Hadi Dadang, setiap ada kegiatan pada saat ada kewajiban untuk penyusunan UPL UKL, yaitu selalu sinergi. Andalanya seperti apa? Itu ngotek ke kami. Oh ya si A sekarang dalam proses penyusunan andalin. Kemarin salah satu kejadian, misalkan banyak ceceran tadi disampaikan juga oleh Pak Dadang, banyak ceceran pasir, terus pasir dibawa dengan tidak ditutup terpal, itu
tadi juga sempat disinggung oleh Pak Kapolsek akan menimbulkan gangguan lalu lintas. Banyak yang juga itu. Terus saya mau tanya, kemarin pada saat pengangkutan kira-kira ada yang menggunakan kendaraan jenis tronton nggak? Mohon maaf Bapak, ada yang menggunakan tronton nggak? Maksimal yang mobil-mobil yang jenisnya jenis dumper kecil itu dengan tonase 8 ton dengan lebar kendaraan maksimal 2 meter 10. Kalau lebih dari itu merupakan jenis pelanggaran. Pertama itu. Yang kedua, bagi para pengambang yang belum memiliki izin, pada saat melakukan pengangkutan hasil tambang sudah misalkan kendaraan yang melanggar, perizinan yang melanggar, berarti sudah melakukan pelanggaran ganda. Itu Bapak-bapak. Terus yang berikutnya, bagi saya mohon ini mungkin nanti minta dukungan Pak Camat juga, bagi teman-teman yang sudah menempuh jalur perizinan tapi belum menyusun andalalin, tolong hubungi kami. Andalalin adalah salah satu dokumen sebagai panduan di dalam kegiatan pengangkutan kaitannya dengan pengangkutan hasil tambang. Oleh karena itu kami mohon kesediaannya bekerja sama dengan kami, datang ke kami tunggu sehingga perizinannya tidak ada yang dilewatkan. Menanggapi masalah apa itu intinya kami Pak Camat Anda kemarin sudah datang dengan tim juga yaitu dari Disu perizinan kemarin masuk hari Kamis langsung meninjau ke lokasi yang dipilih yaitu Laut Pasir. Alhamdulillah saya tidak semua beres Pak, jadi cuma saya ke lokasi cuma 4 lokasi karena saya tadi udah sore, terus ternyata di tempat itu ternyata tidak ditemukan sama orang pengusaha langsung. Jadi saya ketemu dengan cuma pesulnya aja, dengan mengenai orang langsung, jadi tidak buntu. Karena untuk perizinnya sementara betul karena Pak Kapolsek, Pak Camat, untuk perizinnya rata-rata itu OSS. Kami dari Kabupaten intinya kali ini izin dari provinsi. Kalau untuk masalah penutupan mungkin kita koordinasi dengan LPP provinsi. Transportasi tidak atau belum memiliki izin yang ditentukan, ya kami akan lanjuti. Betul apa kata Pak Polsek, karena ada kejadian di wilayah Mancak, itu ada kejadian kantor lantas, dan orang meninggal. Kami juga sudah menelusuri ke masing-masing pengelola tambang. Jadi belum ketahuan itu mobil siapa. Ada indikasi katanya mobil tambang itu dari mana, dan yang belakang itu mobil yang di wilayah Mancak. Di mana pada dan itu juga sampai terpal. Kalau dia tutup, udah nggak usah jalan aja. Udah saya teriak ke pengusaha dan untuk membawa gue yang sampai bergerak. Tapi karena oleh Pak Kapolsek betul itu ada informasi dari luar juga dengan bergerak bawahnya. Tapi itu kalau misalnya dia sendiri intinya si orang dia sendiri kayaknya ada bukan belum ada temannya, jadi itu udah nggak mungkin macam-macam gitu sama migas. Ini kami dari Polres siap untuk mendukung kegiatan nantinya tidak berada perizinannya, apalagi yang sudah jelas dari perizinan sudah jelas, kelas sudah jelas, banknya juga sudah, mengenai pajaknya, isuk juga sudah, mengenai layak fungsi lainnya. Jadi kami intinya siap mendukung kegiatan di masyarakat dan nanti bila mana dia yang berizin belum berizin, kita harapan kami untuk penyelundupan kepada Pak Agus sama-sama untuk menutup kami izin dari pusat. Tapi kami berupaya untuk koordinasi dengan KPK Provinsi Pak, koordinasi untuk masalah penutupannya. Kami juga punya pimpinan, jika ada pimpinan kami membuat beliau. Jadi kami dari Polres intinya mendukung kegiatan yang positif. Siap untuk membantu sudah kesana. Masih langsung dengan masyarakat supaya persoalan yang telah terjadi selama 1 pekan ini bisa dieliminir, dan saya berupaya sekuat tenaga bagaimana supaya
Mancang ini bisa berkembang, bisa menjadi lokasi usaha yang baik untuk saudara-saudara sekalian. Tetapi jangan lupa bahwa di sekitar kita ada kelompok masyarakat yang harus kita perhatikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai penutup kata. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.